Wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar pecahan yang ada pada kelas 6, tema 2. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa setelah nanti kalian mencermati tentang materi tersebut, kalian mengetahui bilangan pecahan, kemudian mengetahui jenis-jenis pecahan. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sehari-hari dalam bentuk pecahan. Baiklah, Ibu langsung saja bahwa jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Nah, A di sini bisa diganti dengan bilangan apa saja. B juga seperti itu. Contohnya 3/4, jadi A-nya bisa diganti 3, B-nya 4, bisa diganti dengan 4, atau contoh lain 1/2. Jadi bebas ya, sekali lagi Ibu bilang. Bilangan yang di atas bebas, bilangan yang di bawah bebas. Oke. Nah, kemudian apa sih artinya 3/4? Artinya ada 3 dari 4. Nah, jadi keseluruhannya itu 4. Kemudian misalnya ada kue, seluruhnya 4. Kalian cuma makan 3 gitu. Jadi bentuknya bagaimana kalau disajikan dalam bentuk matematika pecahan? Ya, itu artinya 3/4. Nah, 1/2 artinya semuanya ada 2 bagian. Kemudian kalian hanya mengambil 1. Jadi disajikan dalam bentuk 1/2 atau 1 dari 2. Per juga di sini bisa artinya bagi. Jadi 3 bagi 4 atau 1 dibagi 2. Ya, 1 kue dibagi 2 itu. Nah, nanti kalian ambil 1 bagiannya. Kalau 3/4 berarti ada 1 kue dibagi 4 bagian, kemudian kalian ambil 3. Seperti itu. Kemudian bilangan jenis pecahan berikutnya adalah pecahan campuran, yang adalah gabungan antara bilangan asli dan juga bilangan pecahan biasa. Contohnya 1 tuh nggak ada apa-apanya ya, nggak ada bawahnya, dicampur dengan bilangan pecahan 1/6, itu tadi dibentuk dalam disajikan dalam bentuk A per B, jadi ada per-pernya gitu. Jadi 1 bilangan asli, 1/6 bilangan pecahan, digabung namanya pecahan campuran. Kemudian 2 1/4 juga termasuk pecahan campuran. Kenapa? Karena di situ campuran dari 2 itu bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan yang enggak ada bawahnya tuh pecahan atau sebagainya, atau bilangan. Kemudian 1/4 tadi kan bilangan pecahan biasa, jadi campuran antara bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa dinamakan pecahan campuran. Kemudian berikutnya adalah pecahan desimal. Desimal itu adalah bentuk pecahan yang disajikan dalam bentuk koma-koma, seperti contohnya 0,01 dan 3,25. Oke, berikutnya adalah pecahan persen atau per 100, atau dalam bentuk pecahan biasanya ya bawahnya itu pasti 100, itu namanya pecahan persen. Contohnya 10%, berarti 10/100. Nah, perhatikan gambar yang di atas dan di bawah. Nah, contoh dari penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu ada 1 kue, kalian ulang tahun punya kue, kuenya dibagi 4, berarti kue keseluruhannya berapa bagian? Karena belum dimakan, namanya 4/4, jadi 4 bagian dari 4 potong, ya kan? 4 bagian dari 4 potong, karena potongannya ada 4, jadi 4/4. Kemudian setelah itu kalian berikan kepada orang tua misalnya, yang diberi warna abu-abu ini. Kalian makan, dimakan berapa bagian dari 4 itu? 1 bagian. Nah, karena ini dalam bentuk pecahan, makanya 1 dari 4, ditulis 1/4 bentuk pecahannya. Kemudian sisanya setelah dimakan tinggal berapa potong itu? Ada 1, 2, 3, berarti 3 dari berapa tadi semuanya sebelum dipotong? Dari 4, berarti 3/4, seperti itu. Jadi kalau ditanya misal Hilman memiliki 1 kue yang dibagi menjadi 4 bagian. Hilman memberikannya kepada ibu sebanyak 1/4, maka sisa kue Hilman adalah itu tadi 3/4 kue.
Kemudian yang di bawah ada gambar 1, 2, dan 3. Bentuk yang di bawah itu juga sama, adalah bentuk bilangan pecahan. Nah, untuk menyajikan dalam bentuk pecahan kita hitung dulu. Yang pertama, berapa jumlah semua kotak? Mau kotak yang warna putih atau yang warna biru? Untuk gambar 1 ternyata semua kotak ada 16. Nah, nanti 16 itu jadi di bawahnya ya. Kemudian berikutnya cari yang di atasnya, berarti yang diarsir yang berwarna biru berapa? Ada 8, berarti bentuk pecahannya adalah 8/16. Artinya 8/16 adalah 8 bagian dari 16 potong. Jadi jangan dulu dikurang-kurangi ya, seperti itu. Kemudian gambar kedua, sama, dipotong jadi 16 bagian. Kemudian tapi yang diambil hanya 5, berarti bentuk pecahannya adalah 5/16, artinya 5 bagian dari 16 bagian. Kemudian gambar yang ketiga juga sama ya, nggak usah ibu jelaskan. Jadi di situ ada 16, kemudian yang diarsir atau yang diambil hanya 10. Berarti bentuk pecahannya 10/16. Nah, jika tadi sudah ibu sajikan seperti itu, nah sekarang nih kalian analisis gambar 1, 2, dan gambar 3. Perhatikan ya, kira-kira dari gambar 1, 2, dan 3 bagaimana bentuk pecahan yang ada pada gambar nomor 1, bagaimana bentuk pecahan yang ada pada gambar nomor 2, yang ketiga bagaimana bentuk pecahan yang ada pada gambar nomor 3. Nah, nanti silahkan dijawab di buku matematika. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk pecahan, masalah pecahan dalam kegiatan sehari-hari. Itu contoh, Pak Aksar sedang menggarap sawah. Dari 3 petak sawah yang telah dipanen ada 2 petak. Jadi dari 3 petak sawah yang telah dipanen ada 2 petak ya, yang telah dipanen hanya 2. Berapa bagian sawah Pak Aksar yang belum dipanen? Gitu. Jadi diketahui, ingat kalau soal cerita itu runtut, menjawabnya diketahui, ditanya, kemudian baru jawabannya apa. Diketahuinya apa? Oh, berarti nilai-nilai atau angka-angka yang sudah ada di situ. Ada 3 petak sawah. Kemudian, oh 2 itu apa? 2 itu adalah sawah yang telah dipanen. Kemudian ditanya berapa bagian sawah Pak Aksar yang belum dipanen. Nah, berarti kalau 2 dari 3 sudah dipanen, berarti sisanya, nah seperti ini dalam bentuk gambar ya. Jika 2 dari 3 petak sawah sudah dipanen, maka sisanya yang belum dipanen adalah tinggal berapa petak? Tinggal 1. Jadi jawabannya adalah 1. Dari berapa tadi semuanya? 3. Berarti bentuk pecahannya atau sawah yang belum dipanen adalah 1/3 bagian. Kemudian juga dapat ditulis dalam bentuk matematikanya. Jadi bagian sawah yang belum dipanen sama dengan 3/3 itu mula-mula seluruh sawahnya itu ada 3 bagian dari 3. Jadi belum diapa-apain. Kemudian sisanya yang belum, kalau sisa berarti dikurang berapa yang dipanen? 2/3, 2 bagian saja, 2 bagian dari 3 petak. Kemudian sama dengan ya 3 dikurang 2 sama dengan 1, karena penyebutnya sama. Penyebut itu apa? Bilangan yang di bawah. Sudah sama-sama 3 kan, berarti bisa langsung ditulis saja 1/3 mengikuti dari soal. Contoh yang kedua, Akromunisa memiliki 10 buah pita. Sebanyak 3 pita diberikan kepada Salwa, 2 pita diberikan kepada Naura, dan sisanya disimpan Akromunisa. Berapa bagian pita yang diterima Salwa? Nah, ini kita tulis lagi nih, diketahui angka-angka yang ada dalam soal. Apa yang ditahu? Yang pertama 10. 10 itu apa? 10 itu semua pita Akromunisa. Kemudian 3 itu apa? 3 itu pita yang diberikan kepada Salwa. Kemudian yang ketiga, 2 itu apa? 2 adalah pita yang diberikan kepada Naura. Nah, sisanya disimpan sama Mbak Nisa nih. Nah, jadi berapa bagian pita Salwa? Nah, banyak pita Salwa itu tadi berapa? Ada diberi Nisa 3. 3 bagian dari 10 ditulis 3/10. Jadi bagian pita Salwa adalah 3/10. Demikian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian memahami tentang pecahan ini ya.